Masih bersama kami di Presisi Utama. Polri kembali menerima apresiasi dari dunia internasional. Kali ini terkait keikutsertaan Polri dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam kunjungan diplomatik Kedutaan Besar Prancis di Satuan Layanan Pemenuhan Gizi Mabes Polri Pejaten, Jakarta Selatan pada 18 Desember 2025, Kepala Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Polri, Irjen Pol Nurworo Danang menyambut kedatangan tim Kedutaan Besar Prancis bersama tim Badan Gizi Nasional. Pada kesempatan ini, tim Kedutaan Besar Prancis mengapresiasi seluruh proses pembuatan hingga penyaluran makan bergizi gratis yang disusun oleh Polri. Selain itu, mereka juga mengapresiasi komitmen Polri membangun lebih dari 600 SPPG dan mendukung serta memberdayakan sumber daya manusia dan produksi sayuran lokal di Indonesia. Irjen Pol Nurworo Danang dalam kunjungan ini menyampaikan bahwa Polri terus berkomitmen untuk menyalurkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, tidak hanya sebagai pemenuhan nutrisi dan gizi yang cukup, tetapi juga sebagai salah satu fondasi utama bagi anak-anak dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Polri konsen untuk mendukung program makan bergizi gratis ini karena ini menjadi hak dari seluruh anak-anak pelajar untuk mendapatkan program makan bergizi ini. Ini harapannya dengan pemberian makan bergizi ini akan tumbuh kembang dan kecerdasan masyarakat ini khususnya anak-anak pelajar bisa meningkat dan generasi penerus bangsa ini akan meningkat kualitasnya dan nantinya juga program makan bergizi gratis ini juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar sehingga ini program yang sangat luar biasa perlu dukungan dari berbagai pihak, kementerian, lembaga dan juga Polri khususnya untuk peran serta mendukung dan mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Pada kesempatan yang sama, tim tenaga ahli Badan Gizi Nasional Idewa Made Agung Kertanugraha menyampaikan bahwa dengan kunjungan ini menandakan dukungan internasional untuk Indonesia dalam menjalankan program makanan bergizi gratis. Dukungan ini juga sangat penting mengingat Prancis merupakan salah satu negara pelopor program nutrisi dan makan bergizi gratis tingkat dunia. Bukan jumlah yang kecil, mereka sangat terkesima, bahkan tadi beliau sempat bilang kita tidak punya lesson learn yang untuk diberikan. Kita justru ingin melihat dan mengamati serta mengobservasi bagaimana Indonesia secara mandiri bisa melakukan program ini dengan baik. Dan tentunya di kunjungan tersebut ada beberapa opportunity untuk saling bertukar gagasan, bertukar praktek-praktek terbaik untuk saling mengoptimalisasi program makan bergizi ini. Polri terus berupaya mendukung program Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak-anak. Hal ini dicapai dengan penyaluran makan bergizi gratis yang dalam prosesnya telah melalui inspeksi gizi lengkap hingga quality control yang sesuai dengan standar. Dari Jakarta, Atianuma Sugeng Priyatno, Polri TV. Personel Satuan Tugas Amanusa II Polda Aceh kembali menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pada Rabu 17 Desember 2025, Satgas Amanusa II Aceh Tamiang melaksanakan pembangunan dan penyaluran fasilitas MCK atau mandi, cuci, kakus umum di bawah jembatan Kuala Simpang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai tersebut melibatkan 5 personel Satbrimob Polda Aceh dan 20 personel Pas Brimob 1. Seluruh rangkaian di kegiatan dipimpin langsung oleh Ibda Heri Yulizar selaku perwira pengendali di lapangan. Pembangunan MCK umum ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak guna mendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pengamanan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif.
Kehadiran personel BRIMOB mendapat respon positif dari masyarakat setempat yang merasakan langsung manfaat dari pembangunan fasilitas MCK umum tersebut. Melalui kegiatan ini, Satgas Aman Nusa Dua Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus hadir, melayani, dan mengabdi kepada masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Tim Liputan Polri TV. Dalam rangka memastikan kesiapan operasi Lilin Semeru 2025, Polres Nganjuk melaksanakan cek urin dan pemeriksaan kesehatan terhadap sopir bus dan kru angkutan umum. Langkah preventif ini dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang serta meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Polres Nganjuk, Jawa Timur melalui Satlantas Sidokes dan juga Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk menggelar pemeriksaan urin dan cek kesehatan bagi driver serta kru angkutan umum dalam rangka kesiapan operasi Lilin Semeru 2025. Kegiatan ini dipusatkan di Terminal Bus Anjuk Ladang dengan prioritas utama armada bus yang melintas di Kabupaten Nganjuk. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kondisi kesehatan pengemudi tetap prima, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Tes urin dilakukan untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika, sementara cek kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kondisi fisik umum, serta pemberian vitamin dan obat-obatan ringan bila diperlukan. Kegiatan ini merupakan langkah preventif Polri dalam menjamin keselamatan masyarakat pengguna transportasi umum. Keselamatan penumpang sangat bergantung pada kondisi sopir. Dengan cek kesehatan dan tes urin ini, diharapkan risiko kecelakaan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari hasil pemeriksaan, Sidokes Polres Nganjuk sejumlah 47 driver dan kru driver memastikan seluruh sampel urin yang diuji menunjukkan hasil negatif. Kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk pengemudi dan kru, terutama kesehatan dan penggunaan obat-obat terlarang. Tadi diperiksa sekitar 47 kru maupun pengemudi, ditemukan 1 orang yang terindikasi tidak sesuai yang kita inginkan, akan tetapi tadi sudah dicek sama Pak dokter yang mendampingi. Dan beliaunya ternyata memang benar mengkonsumsi obat anti nyeri. Namun tadi dinyatakan tidak mempengaruhi karena dosisnya juga cukup kecil. Tadi diizinkan jalan, tapi juga kita sarankan apabila memang nanti terasa pusing agar segera menepi dan istirahat sebentar. Ini dilakukan dalam rangka kesiapan operasi Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, dan nanti insya Allah nanti pada saat pelaksanaan Nataru nanti juga akan dilaksanakan lagi. Tadi kita juga laksanakan pengecekan yaitu ramcek ya namanya pengecekan kesiapan kendaraan. Jadi bannya dicek, kemudian kelengkapan lainnya baik wiper, klakson, dan kondisi mesin. Tadi juga kita gabungan dengan tim penguji dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Melalui kegiatan ini, Polres Nganjuk menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran dan keamanan arus lalu lintas selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sehingga masyarakat dapat bepergian dengan aman dan nyaman. Dari Humas Polres Nganjuk, Brigadir Vita melaporkan untuk Polri TV. Polri melalui Korps Brigade Mobile atau BRIMOB kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu penanganan bencana alam. Pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, BRIMOB hadir dengan solusi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan sumur bor dan pemasangan tandon air bersih di lokasi terdampak. Komandan Pasukan BRIMOB 1 Brigjen Pol Anang Sumpenang meninjau langsung proses pembuatan sumur bor dan pemasangan tandon air di Gang Sayur, Dusun Subur, Desa Durian, Kecamatan Rantau pada Rabu 17 Desember 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan optimal serta fasilitas air bersih dapat segera dimanfaatkan warga. Kehadiran Polri di lokasi bencana tidak hanya bersifat tanggap darurat,
tetapi juga diarahkan pada pemulihan jangka menengah dan panjang. Pembangunan sumur bor di Desa Durian ini merupakan bagian dari rencana besar Polri dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang. Berdasarkan data perencanaan, pembangunan sumur bor tahap 1 direncanakan menyasar 100 titik di berbagai kecamatan dan desa dengan prioritas wilayah padat penduduk dan daerah rawan krisis air bersih. Program ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata. Dalam pelaksanaannya, personel BRIMOB bekerja secara gotong royong bersama warga setempat. Selain mempercepat proses pembangunan, pola ini juga memperkuat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat di tengah situasi pasca bencana. Selain meninjau pengerjaan, dan Pas Brimob 1 juga berdialog dengan warga serta memberikan motivasi kepada personel yang bertugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, khususnya saat menghadapi situasi sulit akibat bencana alam. Melalui pembangunan sumur bor ini, Polri tidak hanya membantu pemulihan pasca bencana, tetapi juga menghadirkan solusi konkret yang berdampak langsung bagi keberlangsungan hidup masyarakat terdampak banjir. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.